Langkah pertama, kita siapkan 1 buah pepaya. Jadi ini pepayanya sudah matang, kemudian bisa kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau ditimbang berat pepayanya ini kisaran 1 kg ya. Ini pepayanya yang saya pakai hanya sebagian ya teman-teman. Kalau ditimbang beratnya sekitar 500 gram. Jadi pepayanya ini bisa kita buang terlebih dahulu bagian isinya. Lalu pepayanya bisa kita kupas seperti ini. Setelah itu pepayanya bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Walaupun sudah matang, tapi ini tekstur pepayanya masih agak keras ya, belum terlalu lembek. Pepaya yang sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam pan seperti ini. Tuang sekitar 200 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam dan juga 1 lembar daun pandan. Langkah selanjutnya pepayanya ini kita rebus. Ini kita rebus pepayanya sampai empuk ya teman-teman. Ini saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Tujuan perebusan pepaya ini supaya nanti hasil kuenya lebih awet dan juga lebih enak ya pastinya. Jadi ini kita rebus pepayanya sampai santannya ini agak menyusut dan pepayanya benar-benar lunak. Ini pepayanya sudah mulai lunak ya teman-teman. Kalau ditekan-tekan seperti ini dia mudah hancur. Untuk santannya juga sudah mulai menyusut, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Jadi ini tekstur pepayanya menjadi lebih lunak ya teman-teman kalau ditekan menggunakan spatula. Supaya tekstur pepayanya menjadi lebih lembut, jadi ini akan saya saring. Kalau mau lebih cepat bisa juga ya menggunakan blender. Hasil pepaya yang sudah disaring kurang lebih seperti ini ya teman-teman, teksturnya menjadi lebih halus. Hasil dari perebusan pepaya dan juga santan ini menghasilkan aroma yang enak banget. Kalau sudah seperti ini bisa juga dijadikan kue puding ataupun jenis kue lainnya. Selanjutnya pepayanya ini bisa kita sisihkan dulu. Kita siapkan pan, kemudian siapkan gula merah yang sudah disisir sebanyak 100 gram. Ini saya juga pakai 2 lembar daun pandan. Beri secukupnya air kisaran 30 ml, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kita nyalakan apinya, kemudian kita aduk-aduk sampai gula merahnya ini larut. Oh iya, untuk penggunaan gula merahnya ini juga bisa diganti dengan gula pasir. Ini larutan gulanya sudah benar-benar larut ya teman-teman, bisa juga ini disaring terlebih dahulu. Langkah berikutnya bisa kita tuang 150 gram kelapa parut. Untuk kelapa parutnya saya pakai kelapa yang setengah tua. Kita masak semua bahan ini sampai agak kering, pastikan harus sering-sering diaduk ya supaya tidak gosong. Setelah beberapa saat ini unti kelapanya sudah agak mengering dan juga sudah tanak ya, kemudian bisa kita matikan apinya. Langkah berikutnya sudah saya siapkan sekitar 300 gram tepung beras ketan putih. Siapkan juga pepaya yang sudah kita kukus dan sudah kita haluskan tadi. Masukkan pepayanya ke dalam tepung, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya. Ini adonannya saya aduk-aduk cukup menggunakan sendok garpu saja seperti ini. Untuk menuang pepayanya ini sedikit demi sedikit ya teman-teman, kalau langsung banyak takutnya adonannya kelembekan. Jadi sebaiknya pepayanya ini kita masukkan sedikit demi sedikit sambil adonannya kita aduk. Jadi untuk hasil adonannya nanti harus kalis dan juga bisa dibentuk. Untuk adonannya ini sudah mulai menggumpal, pastikan tidak terlalu kelembekan ya. Jadi untuk hasil akhir adonannya kurang lebih seperti ini. Ini pepayanya masih ada sisa sedikit ya teman-teman, bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk memastikan adonannya sudah bagus dan benar-benar kalis, bisa kita uleni sebentar menggunakan tangan. Untuk adonannya ini sudah bagus dan juga sudah kalis ya. Kalau misalkan adonannya terlalu kelembekan bisa ditambahkan tepung ketan sedikit ya. Kita siapkan daun pisang, kemudian bisa kita beri olesan minyak sayur tipis-tipis seperti ini. Untuk hasil yang terbaik sebaiknya menggunakan daun pisang yang masih muda ya. Ambil secukupnya adonan, jadi ini tidak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Lanjut ini adonannya bisa kita pipih-pipihkan seperti ini. Kalau sudah bisa kita beri isian unti kelapa secukupnya. Setelah itu unti kelapanya bisa kita tutup menggunakan adonan, caranya seperti di video.
Terakhir bisa kita gulung saja, caranya seperti di video ya teman-teman, jadi sangat gampang banget. Setelah itu bisa kita lipat sisa daunnya. Jadi cara membungkusnya sangat gampang banget seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Penggunaan minyak sayur sebagai olesan bisa juga ya diganti dengan santan kental. Ini semuanya sudah selesai saya bungkus, dan untuk cara penataannya seperti ini. Sengaja ditata seperti ini supaya nanti setelah matang kuenya tetap rapi. Pastikan untuk panci kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita kukus kuenya kurang lebih selama 25-30 menitan. Untuk api yang digunakan ini menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Setelah sekitar 30 menitan ini kuenya sudah matang, kemudian bisa kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau bungkusnya agak kurang rapi bisa dirapi-rapikan terlebih dahulu ya kalau mau dijadikan ide jualan. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 20 kue. Sekarang bisa kita buka pembungkusnya, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini, warnanya cantik banget ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan pewarna makanan. Ini kuenya sangat wangi banget ya teman-teman, wanginya khas buah pepaya. Beneran gak nyangka ternyata buah pepaya bisa menghasilkan kue seenak ini. Kalau misalkan tidak ada buah pepaya bisa juga ya diganti dengan labu kuning, jadi cara memasaknya juga sama. Kue timpan buah pepaya ini merupakan kue tradisional khas Aceh ya. Bisa dilihat untuk kuenya sangat lentur banget dan juga sangat lembut. Kue ini bisa awet sampai hampir 2 hari ya teman-teman di suhu ruang. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.